Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Steven G dengan NIM 240101020219 dengan UAS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dan dosen pengampunya Dr. Ucuk Darussalam STMT dari kelas Sistem Informasi 303 Ganjil tahun ajaran 2025-2026. Saya akan menjelaskan tentang jawaban-jawaban dari saya nomor 1 sampai 5. Izin menjawab. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan untuk mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer. Nah, berdasarkan buku data dan komputer communication karya William Stallings pada chapter 1 yang Bapak sudah kirimkan di awal perkuliahan, proses pengiriman data dimulai dari source atau pengirim yang mensiapkan data. Dan data tersebut tidak langsung dikirim, tetapi lebih dahulu diproses oleh transmitter untuk diubah menjadi sinyal yang sesuai dengan media transmisi. Sinyal kemudian dikirim melalui media transmisi seperti kabel atau jaringan nirkabel menuju perangkat penerima. Di sisi penerima, sinyal dikodekan kembali menjadi data dan diteruskan ke destination sebagai tujuan akhir. Nah, seluruh proses ini dikendalikan oleh protokol komunikasi agar pengiriman data berjalan dengan benar dan dapat dipahami oleh penerima. Nah, berikutnya saya punya untuk diagramnya yang diambil dari buku Williams. Nah, diambil di buku William Stallings, yaitu video dari poin gambar 1.2. Nah, ini penjelasan simpelnya ada source system, source kemudian dikirimkan ke transmitter, lalu transmitter dikirimkan ke transmission system, lalu receiver, dan destination. Nah, ada contohnya nih yang di bawah, yaitu workstation, lalu dikirimkan ke modem, lalu melalui public telephone network, lalu modem, dan juga server. Nah, berikutnya penjelasan tetap untuk nomor 1, yaitu pada slide ini akan dijelaskan komponen utama dalam pengiriman data. Nah, menurut William Stallings, komponen tersebut multiputi source sebagai penghasil data, transmitter yang mengubah data menjadi sinyal, transmission system sebagai media penghantar, nah, lalu juga receiver yang menerima sinyal, serta destination sebagai penerima akhir data. Nah, selain itu, protokol komunikasi memiliki peran penting dalam mengatur format data, sinkronisasi, serta pengendalian kesalahan selama proses transmisi berlangsung. Nah, tanpanya komponen-komponen ini, komunikasi data tidak dapat berjalan secara efektif. Izin slide berikutnya. Nah, jawaban untuk nomor 2 yaitu slide ini akan dijelaskan bahwa proses encoding yang dibahas pada chapter 5 buku William Stallings. Encoding data merupakan proses mengubah data digital menjadi sinyal digital agar dikirimkan melalui media transmisi. Teknik encoding seperti NRZ dan Manchester digunakan untuk menjaga sinkronisasi antara pengirim dan penerima dengan encoding yang tepat. Nah, penerima mengenali batas bit dan membaca data dengan benar, sehingga kualitas transmisi data dan jaringan komputer dapat terjaga. Lalu berikutnya masih dengan nomor 2. Nah, ini ada proses modulasi data yang dijelaskan pada chapter 6 buku tersebut. Modulasi digunakan ketika data digital harus dikirimkan melalui media analog seperti gelombang radio. Proses modulasi dilakukan dengan modifikasi sinyal pembawa baik amplitudo, frekuensi, maupun fase. Nah, teknik modulasi ini ada seperti ASK, FSK, dan PSK, memungkinkan data digital dikirimkan secara efisien melalui berbagai jenis media komunikasi, terutama pada jaringan nirkabel. Lalu berikutnya ada penyebab terjadi bit error.
Nah, saya akan membahasnya untuk terjadi bit error dan transmisi data itu berdasarkan chapter 3 buku William Stallings. Bit error terjadi ketika bit yang diterima berbeda dengan bit yang dikirim. Hal ini umumnya disebabkan oleh gangguan sinyal atau noise. Nah, contoh seperti thermal noise atau interferensi elektromagnetik. Selain itu, jarak transmisi yang jauh dan kualitas media yang buruk dapat menyebabkan pelemahan sinyal sehingga meningkatkan nilai bit error rate atau BER dalam jaringan komputer. Oke, berikutnya untuk metode meminimalkan bit error. Nah, bagaimana meminimalkan bit error? Nah, yaitu caranya jaringan komputer bisa menggunakan berbagai metode yang dibahas pada chapter 6 buku William Stallings, yaitu salah satunya adalah error detection dan error correction, seperti parity, checksum, dan CRC. Selain itu, protokol TCP menggunakan mekanisme transmission untuk mengirim ulang data yang rusak. Dengan penerapan teknik-teknik ini, keandalan pengiriman data dalam jaring komputer dapat ditingkatkan secara signifikan. Oke, berikutnya. Nah, untuk selanjutnya ada penyebab delay dalam transmisi data. Nah, delay dalam transmisi data menurut William Stalling pada chapter 3 terdiri dari beberapa jenis delay, yaitu transmission delay, propagation delay, processing delay, dan queuing delay. Dia terjadi karena keterbatasan bandwidth, jarak media transmisi, serta kepadatan trafik jaringan. Kombinasi faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan data tidak dapat sampai ke tujuan secara instan. Nah, berikutnya. Nah, bagaimana cara meminimalkan delay dalam jaringan? Nah, untuk meminimalkan delay dalam jaringan komputer, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti meningkatkan bandwidth, meningkatkan jaringan dengan kinerja yang lebih cepat, serta menerapkan routing yang efisien. Selain itu, penerapan quality of service atau QoS memungkinkan jaringan mengatur prioritas paket data sehingga pelayanan penting dapat dikirimkan dengan waktu tunda yang lebih rendah. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, berdasarkan buku data dan komputer karya William Stallings, pengiriman data dalam jaringan komputer melibatkan berbagai proses penting, mulai dari mekanisme transmisi, encoding, dan modulasi, hingga pengendalian kesalahan dan delay. Dengan penerapan teknik yang tepat dan manajemen jaringan yang baik, kualitas dan serta keadaan komunikasi kita dapat ditingkatkan pastinya. Dan demikian penjelasan saya tentang kesimpulan ini. Nah, saya juga ingin menekankan bahwa komunikasi data dalam jaringan komputer itu bukan sekadar proses pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain, tapi saya melihatnya sebagai merupakan sistem yang kompleks dan saling berkaitan. Selain tahapan mulai dari mekanisme pengiriman data, proses encoding dan modulasi, hingga pengendalian kesalahan dan delay memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas dan keadaan jaringan. Nah, kalau dilihat dari buku data dan communication karya William Stalling, kita bisa memahami juga bahwa gangguan seperti bit error itu merupakan hal-hal yang tidak dapat dihindari sepertinya dalam transmisi data. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Nah, dengan penerapan teknik encoding yang tepat, metode error detection dan error connection, serta manajemen jaringan yang baik. Nah, dampak dari gangguan tersebut dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa perancangan jaringan komputer itu harus mempertimbangkan, tidak hanya mempertimbangkan untuk kecepatan, tapi juga mengandalkan keandalan dan efisiensi. Selain itu, pemahaman terhadap konsep delay dan cara minimalkan sangat penting, terutama pada jaringan modern. Nah, seperti aplikasi real time ini, seperti Zoom atau aplikasi video conference streaming juga gitu, yang live itu menggunakan bandwidth yang lebih besar dibandingkannya yang kita hanya mengambil dari cloud saja. Nah, kita bisa meningkatkan bandwidth dengan menggunakan perangkat jaringan andal, serta menerapkan quality of service, yaitu performa jaringan dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, kalau kita memahami konsep-konsep dari buku yang dibahas oleh William Stallings ini, kita sebagai mahasiswa diharapkan tidak hanya dapat menjelaskan teori, namun juga bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari.
Nanti kita bisa untuk merancang dan mengelola jaringan komputer di dunia nyata gitu. Sebagai mahasiswa kita harus bisa mengembangkan untuk kemajuan untuk internet, karena sekarang adalah zamannya teknologi. Nah, untuk itu kita bisa menerapkan pengelolaan jaringan komputer di dunia nyata. Demikian kesimpulannya yang bisa saya sampaikan saja. Semoga materi yang saya sampaikan bisa membuat pemahaman Anda lebih jelas mengenai komunikasi data dan jaringan komputer. Nah, berikut dari buku yang saya cuplik dari yang telah Bapak berikan. Data saya berdasarkan buku ini yang sudah saya baca. Mohon maaf bila saya ada salah kata, boleh diminta saya saran dan kritiknya. Sekian presentasi UAS data komunikasi data dan jaringan komputer. Sekian, terima kasih.